Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heri Sumadinata. Saya adalah mahasiswa angkatan 2017 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai literatur review. Dan di akhir nanti saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan semua cara cepat dalam membuat literatur review, dan sebagai bonus saya juga akan menunjukkan cara cepat membuat daftar pustaka dari literatur review yang sudah kita kutip ya, atau yang sudah kita buat. Baiklah rekan-rekan semua, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu literatur review. Jadi, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Dalam membuat sebuah tulisan ilmiah, diperlukan sejumlah literatur yang mendukung tulisan ataupun penelitian yang kita lakukan. Untuk mendapatkan literatur tersebut, maka kita bisa mendapatkannya dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Selanjutnya, literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Yang mana itu berhubungan dengan tentang topik yang dibahasnya, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan di sini. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir. Maksudnya mutakhir ini adalah ya minimal atau kurang lebih itu 3 tahun terakhir, diteliti 3 tahun terakhir, dan memadai untuk dijadikan sebagai literatur review penelitian kita. Selanjutnya, literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau research yang menjadi interest kita. Selanjutnya, misalnya nih ya teman-teman, kita ini tertarik nih dengan pecahan pada mata pelajaran matematika. Maka kita harus mencari sumber ilmiah yang membahas atau terkait dengan kajian ilmu tersebut. Kita harus mencari sebanyak-banyaknya kajian tentang pecahan matematika agar kita dapat menemukan literatur yang benar, literatur yang jelas mengenai pecahan matematika, dan nantinya akan kita kutip lah dari beberapa literatur tersebut menjadi landasan teori kita dalam melakukan sebuah penelitian. Dari berbagai literatur yang kita kumpulkan, kita bisa melihat bagaimana artikel ilmiah-ilmiah, terutama pada ringkasan-ringkasannya,
tersebut memberikan gambaran atau ringkasan-ringkasan dan mencoba meringkas dari gambaran-gambaran itu. Kita akan menyimpulkan dan kita akan menjadikan literatur tersebut sebagai bahan pembanding penelitian yang akan kita lakukan. Literatur review merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan kita melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah yang jelas. Selanjutnya, dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif, literatur review kualitatif ya, dan literatur review kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama itu, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Selanjutnya, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Maka kita mulai menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Selanjutnya, apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Selanjutnya, bagaimana pendapat dan manipulasi data? Selanjutnya, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Selanjutnya, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Selanjutnya, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Selanjutnya, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Maka, hal-hal yang terkait dengan literatur review tersebut harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, langkah-langkah literatur review. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengkaji literatur. Bagi sebagian orang, bisa menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil-hasil penelitian seperti jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memantapkan ide yang telah kita temukan sebelumnya. Selain itu, juga bisa digunakan dari atau didukung dari sumber data sekunder seperti buku, seperti majalah, koran, penelusuran dengan komputer atau online database, dan lain sebagainya, karena sumber-sumber tersebut memberikan gambaran dan ide yang lebih luas tentang topik yang ingin kita kaji secara mendalam. Cara untuk mereview sebuah literatur: mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori adalah membandingkan antara konsep teori dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, sumber-sumber literatur review. Hampir seluruh penelitian dibangun berdasarkan penelitian yang sebelumnya.
Para peneliti biasanya mulai dengan membaca literatur yang berkaitan dengan dan mendapatkan ide-ide dari literatur tersebut dalam menyajikan hasil kerjanya. Maka para peneliti tersebut selanjutnya yaitu sumber yang bisa dijadikan literatur review. Tadi di awal saya juga sudah menjelaskan banyak ya sumber yang bisa dijadikan untuk literatur review. Di sini ada juga diulang lagi, itu salah satunya adalah jurnal, ada disertasi, ada tesis, ada paper, dan juga kita bisa melalui buku, melalui majalah, itu juga bisa menjadi sumber literatur review kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara cepat dalam membuat literatur review. Kita langsung saja ya. Di sini saya sudah menyediakan dokumen kosong dan sudah menyiapkan beberapa jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya juga di samping saya sudah menyediakan contoh 2 buah buku dalam nanti menunjukkan cara cepat kepada teman-teman semua dalam membuat literatur review. Baik, caranya adalah sekarang teman-teman pada kolom Word ya, pada kolom Word 2010 maupun 2007 maupun 2013 itu kita bisa lihat ya, pada bagian atas itu ada home, insert, backlight, reference, my links, review, dan view. Jadi untuk mempermudah kita membuat literatur review, sekarang misalnya kita contohkan, saya mau membuat literatur review atau mengkaji tentang matematika ya, dan saya juga sedikit menyampaikan bahwasanya proposal penelitian saya itu juga berkaitan dengan matematika, yang mana itu berjudul perbandingan kemampuan operasi pecahan mahasiswa baru dengan mahasiswa akhir program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya Heri Sumadinata, ini adalah proposal saya dalam tahap pengerjaan. Jadi saya akan memberikan contoh cara mengutip yang benar ya teman-teman. Oke, kita ambil dari awal. Ya, ini tentang matematika ya. Ini kita random saja. Jadi saya sudah download beberapa jurnal artikel untuk menunjukkan cara membuat literatur review yang benar. Oke. Mungkin saya mau kutip dulu. Kita akan kutip dulu. Ini adalah milik Jennifer and Lovett and Holly Lane Ashley ya. Jadi di sini saya mau mengambil kutipan dari Jennifer. Oke, kita mau ambil kutipan ya. Sebenarnya dalam kita mengambil kutipan ini, karena dia adalah jurnal internasional berbahasa Inggris, terlebih dahulu mungkin kita bisa kita bisa dengan cara mentranslate-nya dulu. Dengan cara mentranslate itu akan mempermudah. Ini karena hanya sebagai contoh, maka tidak perlu ditranslate dan saya akan menunjukkan cara cepatnya saja. Oke, kita lihat bagian hasil. Misalnya ini adalah contoh ya. Ini adalah kata-kata dari Jennifer itu. Kita mau kutip ini ya. Dalam mengutip ya, setelah kita kutip itu lebih bagusnya kita harus menjelaskan ya. Ini saya mau mengutip ini ya. Kita ambil contoh. Ini kita kutip. Kita copy ya. Kita buka Kita buka dulu Word-nya.
Di sini kita tempel ya, kita kopikan. Kita kopikan. Oke, ini. Jadi ini adalah kata-kata dari Jennifer tadi. Oke, selanjutnya kita edit terlebih dahulu. Kita edit. Oke, kita edit. Biar tidak terlalu panjang ya, kita ambil singkat saja. Kita ambil singkat sampai dengan sini saja. Oke, sampai di sini saja kita ambil. Oke, ini kita hapus saja. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Di sini kita mau buat misalnya kan menurut ya, menurut. Sini menurut. Ini kita enterkan dulu ya. Sini kita letak. Oke. Selanjutnya, agar mempermudah kita nanti membuat mengutipnya, cara mengutip yang benar dan nanti membuat daftar pustaka, maka yang kita lakukan pertama kali adalah ini teman-teman, kita cek lagi tadi ya. Oke, kita cek lagi kembali ke atas. Cek lagi kembali ke atas. Ini kita buka lagi dokumen tadi, ini kita buka reference. Oke ya. Jadi reference ini adalah cara kita mudah untuk insert citasi. Di sini insert citasi, coba teman-teman klik ya di sini. Di sini ada tambahkan new search ya. Kita klik. Oke. Kita klik ya. Karena tadi itu adalah Jennifer, ini adalah contoh, ini adalah jurnal ilmiah ya, ini artikel ilmiah atau jurnal. Maka di sini kita klik, ini ada book, ada book session, ada book session. Karena itu adalah jurnal artikel, maka kita klik jurnal artikel. Autornya kita masukkan ya. Kita masukkan ini Jennifer. Ini kita copy aja bisa ya, kita copy bisa. Kita masukkan lagi ke sini. Kita masukkan ya. Ctrl V. Habis itu ini lihat contohnya, cara example. Maka setelah itu ada titik koma. Kita klik titik koma. Ya, klik titik koma. Selanjutnya itu nama yang kedua kita kopikan lagi. Kita Ctrl C. Kita kembali lagi ke dokumen ya. Kita kembali ke dokumen. Kita Ctrl V lagi. Oke. Selanjutnya titelnya kita kopikan saja langsung. Judulnya nih ya. Judulnya. Dia karena ini langsung copy ya. Biar lebih cepat, langsung Ctrl C saja. Ctrl V. Dia memang terkadang dalam kita copy judul ini tidak bisa langsung langsung 3 baris ini. Tapi kita coba ya. Kita coba apakah bisa. Ctrl C. Ctrl V. Nggak bisa ya, berarti memang harus per baris. Sekarang selanjutnya ini. Oke, sampai sini saja. Ctrl C. Kita kembali ke sini. Ini kita pastikan ini judulnya ya. Nama jurnalnya kita lihat ya di sini teman-teman, nama jurnalnya. Nih nama jurnalnya, Journal of Teacher Education. Ini kita copy ya teman-teman, kita copy, kita masukkan ke sini, ke jurnal. Ctrl V. Tahunnya kita bisa lihat tahun. Ini tahun 2017 ya. Masukkan 2017. Halamannya kita lihat di sini, halamannya tuh 299 sampai 311. Kita masukkan lagi 299 sampai dengan 311 ya.
Dan selanjutnya kita klik OK. Di sini langsung muncul dia. Itu mudah ya teman-teman ya. Oke, langsung muncul ya. Beda mudah ya. Jadi ini kita kembalikan ke sini. Oke. Jadi sini langsung muncul cara membuat apa kutipannya nih. Berarti kan menurut, saya tinggal rapikan nih. Menurut Lovett and Lee, tahun 2017, baru ini kata-katanya ya. Inilah menurut mereka tadi. Oke. Ini yang pertama. Agar nanti lebih mudah saya menunjukkan cara mudah membuat daftar pustaka. Ini kita lanjut ya. Ini menurut apa tadi? Lovett and Lee ya. Enter ya. Selanjutnya itu saya mau kutipan yang kedua. Ini apa ya? Dari dosen PGSD FK Unri, ini Bapak Zetra Henul Putra PhD ya. Saya ambil misalnya saya ingin mengambil kutipan beliau ya. Kita mau ambil kutipan beliau. Contohnya apa ya? Kita ambil pada bagian hasilnya, bisa pada bagian hasil kita bisa ambil. Ini kita ambil misalnya kita kutip. Ini kita hanya untuk contoh ya, hanya untuk contoh. Kalau asli dalam melakukan literatur review itu memang harus kita baca dengan benar-benar, kita baca dengan sangat teliti. Tapi ini kita simple saja. Kita hanya untuk menunjukkan cara mengutip, menunjukkan cara literatur review yang benar. Pada pembagian ini kita ambil ini ya, kita contoh ambil ini. Oke, ini kita ambil. Ini tidak bisa copy ya. Yang lain saja, yang lain. Sebentar. Ya, sebentar. Kita cari yang lain. Kita cari. Ini mungkin ini bisa nih. Representasi operasi pecahan dengan model sebelumnya bukanlah hal yang mudah. Ini maksudnya kita ambil ya. Ini kita ambil, kita copy, kita masukkan di sini. Kita masukkan ya. Kita masukkan Ctrl V. Oke, kita biar rapi, kita ubah ke times ukuran 12. Oke. Ini kan biasanya kita juga bisa gini ya. Ini bisa kita kan dalam meletakkan ini kita bisa letakkan di awal ya, menurut Lovett and Lee, when discussion item gitu kan bisa. Dan kita juga bisa letakkan di belakang ya. Kita bisa letakkan di belakang. Kita buat dulu ya, contohnya. Kita buat dulu di sini referensinya, di sini kita tambahkan ya, tadi jurnal artikel ya, jurnal artikel. Kita cek, kita masukkan nama lengkap dari penelitinya. Ini dia. Kita Ctrl C ya langsung. Kita masukkan di sini di author, Ctrl V. Judulnya, ini judulnya. Ini kita copy. Ini karena hurufnya besar semua, kita rapikan ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita tulis saja kalau gitu. Kita tulis saja agar rapi. Pengetahuan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Kita ketik ya di sini, pengetahuan mahasiswa pendidikan
guru sekolah dasar dalam, kita buka lagi, kita pastikan, merepresentasikan operasi pecahan dengan model persegi panjang dalam merepresentasikan operasi pecahan operasi pecahan oke, operasi pecahan dengan model persegi panjang. Kembali lagi ya, dengan model persegi panjang. Oke, ini ada kesalahan sebentar. Oke, nama jurnalnya kita masukkan. Kita masukkan Ctrl C. Kita masukkan ke sini nama jurnalnya. Jurnal Elemen ya, jurnal Elemen. Tahunnya kalau kita lihat tahunnya 2016 ya. Terus masukkan 2016. Ini ada example ya, ada contohnya cara memasukkan ya. Page-nya ini 1 sampai dengan 13 ya. Halaman 1 sampai dengan 13 seperti itu. Oke. Selanjutnya oke. Langsung muncul ya di sini. Teman-teman bisa lihat nih. Bisa lihat Putra 2016. Begitulah caranya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke artikel yang ke-3. Sini udah ada contoh 2 untuk 2 orang, udah contoh untuk 1 orang. Sekarang kita pilih saja yang contohnya untuk 3 orang. Ini banyak ya, ini banyak. Kita cari yang 3 orang, ada tidak? Ini milik Ruslina Ekawati. Selanjutnya ini berapa orang ini? Jadi kita cari contoh. Oh, tapi nggak apa-apa, kita buat aja contoh yang panjang itu tadi ya. Newton ini sebentar, kita cek dulu Newton. Newton ini berapa orang? 1 orang juga sepertinya. Tadi 1 orang juga. Oke, nih kita ambil contoh aja yang ini ya. Ini ada banyak orang ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dalam mengutip untuk nama yang banyak seperti ini, untuk awal kali pengutipan di sini, maka kita itu harus memasukkan namanya semua. Di sini kita masukkan namanya semua. Namun jika nanti kita mengutip untuk kedua kalinya, itu kita bisa hanya masukkan 1 atau 2, boleh. Itu boleh ya, seperti itu boleh. Jadi untuk contoh ya, kita masukkan dulu. Kita ambil dulu contoh 1 kutipannya ya. Kita ambil 1 kutipannya. Yang mana ya? Yang pendek saja. Ini mungkin. Kita ambil ini untuk contoh 1 kutipan ya. Kita copy. Kita pastekan di sini. Oke. Kita ubah ya, biar rapi jenis tulisannya. Oke. Tadi ya. Jadi langkah selanjutnya kita masukkan datanya ya. Kita masukkan datanya, kita mulai dari add new lagi. Tadi ini masih jurnal artikel ya, author. Kita masukkan seluruh nama author dulu. Panjang, jadi kita harus pelan-pelan. Saya ingin menunjukkan apabila namanya banyak ya. Tadi sudah ada yang 1 nama, 2 nama. Ini apabila namanya panjang, bagaimana cara yang tepat dan cara yang jitu untuk melakukannya.
kita copy namanya satu persatu, kontrol, mungkin bisa ya kita copy panjang dulu. Oke, bisa ya, ini kita copy satu baris dulu, kita copy, kontrol C ya. Lanjut, sini kita masukkan autornya, kontrol V, kita rapikan ya, kita rapikan dulu sini. Oke, kita beri titik koma, lanjut ke sampingnya, kita berikan titik koma. Oke, selanjutnya kita berikan titik koma. Oke, ini kita ambil contoh 3 saja dulu ya. Oke, tadi kan kita untuk yang 2 sudah ya. Ini untuk yang 2 udah, untuk yang 1 udah. Ini contoh untuk yang 3 nama. Ini saya masukkan 3 nama. 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 nama. Oke, untuk contoh ya, kita masukkan judulnya. Ini judulnya panjang. Kita copy dulu judulnya. Ctrl C. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, sebentar. Kita berikan contoh untuk yang namanya lebih dari 1 dan 2. Kita masukkan lagi, Ctrl V. Oke, sedikit lagi. Ini dia, sedikit lagi judulnya. Sedikit lagi, Ctrl C. Kita masukkan sini, Ctrl V. Oke, nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya apa? Kita cek dulu. Nama jurnal. Kita pastikan, kita cek ya baik-baik, jangan ada kesalahan. Nama jurnalnya ini ya, sepertinya Elsevier nih. Sepertinya Elsevier nih nama jurnalnya. Tapi sebentar, kita pastikan dulu. Kita pastikan apakah benar Elsevier adalah nama jurnalnya. Oke, sebentar. Oke, sepertinya benar ya. Oke, benar nih, benar. Oke, sebentar. Memastikan lagi. Teaching and Teacher Education. Oh ya, benar ya. Ini nama Elsevier, jurnal Elsevier. Kita lihat Elsevier. Oke, sebentar. Kita masukkan di sini. Jurnal Elsevier ya. Tahunnya kita bisa cek. Ini tahun 2015 ya, teman-teman. Tahun 2015. Oke, halamannya kita bisa klik lagi sini. Untuk halaman, ini halaman 82 sampai 92 ya. 82 sampai dengan 92. Kita masukkan 82 sampai 92. Klik Oke. Oke, ini contohnya nih ya. Ini nih. Ini sudah diberikan contoh untuk yang lebih dari 1 dan 2 peneliti. Bagaimana cara mengutip yang benarnya ya. Ini seperti ini. Oke, ini saya sudah berikan contoh untuk 1 peneliti, 2 dan lebih dari 2. Ini ada 4. Selanjutnya itu adalah buku ya. Saya menyediakan buku. Saya menyediakan 2 buku. Di sini saya menyediakan 2 buku. Sebentar. Pertama adalah buku Pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah buku Pemantapan Kemampuan Mengajar. Bagaimana buku ya? Oke.
Selanjutnya saya ambil dulu kutipannya dari buku ini ya. Ini untuk pendidikan Pancasila itu adalah buku dari Profesor Dr. Kailan, MS. Saya mau ambil contoh kalimat yang ada di buku ini. Itu pendidikan Pancasila. Kita ketik saja ya. Sini kita ketik Pancasila sebagai dasar negara. Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bahan pedoman dan acuan kehidupan bangsa. Oke. Kita tambah sini ya, menurut gitu ya. Kita buat menurut. Ini kita enterkan dulu. Nanti kita balikkan lagi. Oke, buku ya, kita contoh tambahkan. Ini kita pilih book ya. Nah, autornya kita masukkan, namanya Profesor Dr. Kailan. Kita masukkan aja namanya Kailan. Kita masukkan ya. Setelah itu judulnya adalah Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya. Habis itu tahunnya sini tercatat tahun 2004 ya. Tahun 2004. Kotanya di sini adalah kota Yogyakarta. Oke, kota Yogyakarta. Dan dipublish oleh penerbit Paradigma. Oke, kita tulis Paradigma. Oke. Kita klik OK ya. Klik OK. Nah, muncul ya menurut Kailan 2004. Kita Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bahan pedoman dan acuan kehidupan bangsa. Titik. Barulah kita di sini kita jelaskan ya. Kita jelaskan panjang lebar. Menurut pendapat ahli kita dapat mengambil kesimpulan. Kita jelaskan. Selanjutnya untuk contoh, agar ada lagi contoh lain, itu buku kedua ya. Buku kedua ini buku berjudul Pemantapan Kemampuan Mengajar. Ini adalah buku Haji Damanhuri Daud, Haji Syahril Fuddin, dan Haji Lazim. Ini adalah yang dua. Ini Bapak Syahril Fuddin dan Bapak Lazim ini adalah dosen aktif PGSD FKIP Universitas Riau ya. Kita contoh ambil satu kutipan dalam buku ini. Sebentar, kita ambil. Kita ambil yang singkat-singkat saja, karena ini hanya sebagai contoh ya. Oke, nih kita sudah dapat. Guru harus memandang siswanya sebagai pribadi yang sedang berkembang. Oke, titik. Ini kata-katanya. Sekarang kita masukkan dulu ya. Kita new buku ya, ini masih buku. Autornya ada 3 nih. Tadi buku autornya 1, sekarang autornya ada 3. Kita masukkan ya, satu persatu. Damanhuri Daud, titik koma. Setelah itu Syahril Fuddin, jangan sampai salah ya dalam kita menginput ini.
Kalau salah nanti menjadi masalah juga untuk daftar pustaka kita. Jadi usahakan jangan sampai salah. Oke, baik, kita usahakan jangan sampai ada kesalahan. Selanjutnya itu Bapak lazim ya. Oke, titel kita masukkan pemantapan kemampuan mengajar. Oke. Dalam kita menginput data ini semua, itu mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka nanti ya. Jadi kita tidak usah repot-repot. Oke. Tahun, ini buku tahun. Kita cek dulu ya. Ini buku tahun berapa? Oke, sebentar. Kita pastikan dulu, kita cek baik-baik sebentar ya. Ini bulan Maret tahun 2000, kita masukkan 2008 ya. Oke, 2008, pastikan jangan ada yang sampai salah. Kotanya di sini, kotanya Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Dan dipublish oleh Cendekia Insani. Cendekia. Saya pastikan dulu, Cendekia, ya betul. Cendekia Insani ya. Oke, klik OK. Maka di sini akan muncul Daud, Syahril Pudin, lazim 2008. Oke ya. Ini di sini kita bisa lihat contohnya ya. Kita bisa lihat sudah ada 5. Ini ada contoh dari jurnal apabila 1 penelitinya, ada jurnal apabila 2 penelitinya, ini ada lebih dari 3. Ini ada buku 1, ini ada 3 orang penulis dari buku tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita enter di sini? Cara cepat menunjukkan daftar pustakanya dari kutipan ini. Nanti kan setelah kita buat, kita ambil kutipan-kutipan dari berbagai literatur ini, kan kita jelaskan nih. Setelah kita jelaskan dengan bahasa kita bandingkan dengan penelitian kita, itu kan selanjutnya kita membuat daftar pustaka di akhir. Tidak usah repot-repot karena kita sudah menginput data dari tadi, maka kita bisa langsung saja tinggal klik. Oh, namun tadi ada yang lupa ya. Ada yang lupa, kita lupa memasukkan volume dan nomor pada artikel. Apabila lupa, kita bisa, tadi saya sengaja, kita bisa editnya di manajemen search. Ini udah muncul ya manajemennya. Kita klik coba dari yang awal tadi. Ini ya. Kita edit. Kita bisa edit di sini. Ini perbedaan teman-teman. Ini teman-teman klik soal bibliografi. Teman-teman klik di sini. Oke. Ke bawah, kulit ke bawah. Ini ada volume ya. Kita bisa lihat volume dari peneliti ini. Kita lihat volumenya. Kita bisa lihat apakah ini ada volumenya. Sebentar kita cari. Ini ada ya, ini volume 47 ya. Sepertinya. Sebentar memastikan dulu. Kalau tidak ada volumenya itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Tapi agar lengkap kita masukkan. Ini tidak terlihat ya. Kita berikan contoh saja. Kita berikan contoh di sini. Volumenya misalnya 40, volumenya 2 saja, 5 kita coba contoh. Di sini kita masukkan 2, oke, nomor ya. Klik OK. Oke, klik aja yes, tidak masalah. Selanjutnya tadi ada 2 ya, ada ini
Kita edit lagi, kita juga belum masukkan. Nah nih, kita bisa lihat volumenya berapa. Kita bisa cek sini volumenya. Nih volume 68 nomor 3 ya. Kita masukkan di sini. Volume 68 3. Kita klik OK. Klik yes. Selanjutnya ada putra. Ini kita bisa edit juga putra. Kita bisa edit, kita show, kita ke bawahkan. Setelah itu kita bisa cek volume 2 nomor 1 ya. Kita kembali, kita klik volume 2 nomor 1. Klik OK. Klik yes. Oke. Klik close ya. Oke ya, selanjutnya bagaimana cara menampilkan daftar pustaka dengan cepat setelah kita menyelesaikan literatur review kita. Langsung aja kita klik sini bibliografi, kita klik ini, klik insert bibliografi, serap. Oke ya, langsung masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini langsung urutan berdasarkan abjad. Oke. Dan ini langsung rapi ya, langsung rapi. Oke, mungkin agak lebih rapi kita buat tipe tulisnya Times New Roman kurang 12. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini udah jelas ya cara tulisannya Daud, Saifuddin, Lazim 2000. Ini sudah jelas dengan Pentacukopen ya. Ini pengarang, tahun, terus tuh judul, kota penerbit, dan ini kotanya, ini penerbitnya. Ini udah jelas ya, semua udah benar. Ini untuk yang buku. Untuk yang ini contoh untuk yang artikel, ini juga ada volumenya. Ini sudah benar ya, tulisan jurnal itu harusnya miring. Udah ada halamannya. Nah, ini sudah jelas, sudah benar. Nah, ini contoh buku Kailan 2004 Pendidikan Pancasila, miring ya kalau buku judulnya Yogyakarta Paradigma titik. Nah, jadi ini sudah luar biasa. Jadi ketika teman-teman sudah mengutip dari berbagai literatur, sudah mereview, teman-teman mau buat daftar pustakanya, maka ini cara mudahnya. Oke, langsung saja nih kita buatkan daftar pustaka. Oke. Nah, jadi jelas ya, daftar pustakanya langsung jadi. Tinggal sekali klik di sini tadi di bibliografi, teman-teman klik di insert sini ya, insert bibliografi. Jadi itu, terima kasih sudah panjang saya jelaskan mengenai apa itu literatur review, cara kita membuat kutipan dari literatur yang kita baca. Tapi ingat, untuk mengambil kutipan kita harus benar-benar memahami artikel yang kita kutip ya. Dan selanjutnya saya juga selalu ajarkan secara cepat untuk membuat daftar pustaka. Ini sangat luar biasa teman-teman, rekan-rekan semua mau menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sampai di sini ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa!